Tiga. Selamat pagi Pak Sato. Selamat pagi Pak Andi. Ya, gimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik hari ini Pak. Oke, Bapak sudah siap untuk saya lakukan observasi untuk kelas hari ini? Siap. Rencananya Pak Sato nanti mau mengajar apa Pak? Untuk materi saya nanti saya mengajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, karena memang kebetulan materinya adalah Rencananya kapan Pak? untukannya itu tanggal 30 Januari, kemudian nanti untuk biasanya itu di tanggal 1 Januari. Kemudian nanti untuk kelasnya diambil kelas berapa? Saya menggunakan kelas 10 TOC yang saya ajar. Gitu ya Pak? Nanti pas jadwal mengajar ya? Jadwal mengajar. Itu nanti kenapa kok mengambil TO tadi? Karena jadwalnya kan di dulu dan memang itu anak didik saya yang ini dengan ilmu pengetahuan alam sosial. Oke, terima kasih. Oke, kira-kira tadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa Pak? Jadi harapan saya dengan materi itu akan menghasilkan anak-anak akan membuat sebuah tabel tentang makhluk hidup baik biotik maupun abiotik. Kemudian yang kedua nanti anak-anak akan menghasilkan poster, jadi aktualisasi dari apa yang sudah dia pelajari dan dituangkan dalam bentuk visualisasi. Kemudian yang ketiga tentu nanti anak-anak juga akan mampu mengidentifikasi jenis interaksinya, karena di dalam makhluk itu kan nanti ada interaksi terkait dengan apa itu populasi, kemudian apa itu ekosistem, kemudian ada komunitas, jadi mereka nanti bisa membedakan itu. Nah, kemudian yang keempat tentu nanti anak-anak juga mampu menganalisis juga terkait dengan kelompok-kelompok itu, dan yang kelima nanti bisa mendeskripsikan pertumbuhan dari makhluk itu sendiri. Jadi Mas Sato, kira-kira nanti untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu meliputi apa saja? Ya, jadi untuk yang area pengembangannya mulai dengan makhluk hidup terdiri dari ada manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuhan, bagaimana sama-sama makhluk hidup itu berinteraksi, itu bagian dari pengembangan. Kemudian juga nanti akan dihasilkan juga hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, bagaimana ketika makhluk hidup itu mampu menjaga lingkungannya, maka nanti tentu lingkungan juga akan bisa membuat efek positif terhadap makhluk hidup itu sendiri. Nah, kemudian juga terkait dengan pertumbuhannya, karena lingkungan juga akan mengaruhi pertumbuhan dari makhluk hidup itu sendiri, baik manusia maupun hewannya. Nanti kan di dalam pembelajaran itu kan biar bagaimana nanti di dalam kita mengajar kan ada namanya skill center. Dia kegiatan memang fokusnya pada nanti strategi apa ini yang akan dipersiapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut Pak Sato? Jadi saya menggunakan di program yang jadi anak-anak nanti ada proyek terkait dengan menggali potensi, kemudian bagaimana anak-anak mampu melihat lingkungan kita terkait dengan ciri-ciri dari makhluk itu sendiri, bagaimana dia mengembangkan terkait dengan pertumbuhan makhluk itu sendiri. Nah, sehingga nanti akan nampak kreativitas dari anak, kemudian akan juga nampak bagaimana sikap ketakwaan anak karena melihat makhluk itu, sehingga juga akan tumbuh kemandirian dan gotong royong itu harapannya. Oke, sementara itu Pak Sato beberapa pertanyaan mungkin untuk kami tanyakan sudah dijawab sebelum kita lakukan untuk observasi pembelajaran. Terima kasih Pak Sato. Sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Sehat semua anak-anak? Sebelum ke materi yang akan kita bahas bersama-sama, saya absen dulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh ya, saya catat ya yang tidak masuk ya. Atau saya absen ya. Satu, Abimanyu ada? Adrian, Aijan Wahyu,
Akbar Hafiz, ya. Kemudian Aldiansyah, Anggara, Kadiraka Mustafa, Avatar Raihan, kemudian Bian Naufal, Dani Reza Saputra, Fahri Ahmad Azhar, Fandi Saputro, kemudian Fatir Al-Hafiz, ya. Galang Indra Perkasa, Helmi Torif, Kresa Febrian Putra, kemudian Lionel Kamilu, Muhammad Adi Nugraha, Muhammad Hafiz Ardiansyah, berikutnya Muhammad Imron Abdul Aziz, Muhammad Rehan, gak ada, Muhammad Ridwan Dima, Muhammad Zidan, ya. Naufal Afif, Nawar Farid, kemudian Ovan Hetrik, Radi Nafis Saputra, Raditya Pandu, kemudian Raffi Atta Nugraha, enggak masuk. Raihanur Ridwan Barku, Rifai Aditya Pratama, Gadi Rohmat Arya, Satria Yoga, enggak masuk. Valentino Dino Padana, Yaina Raffi, ya. Jadi ada 3 yang tidak masuk. Mudah-mudahan yang tidak masuk diberikan kesehatan dan bisa bergabung lagi di kelas ini. Nah, anak-anak semuanya, jadi untuk kali ini nanti kita akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi tujuan yang pertama nanti kita akan sama-sama pahami apa ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua nanti tujuannya adalah mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya. Kemudian yang ketiga nanti mengidentifikasi komponen-komponen yang ada dalam makhluk hidup. Jadi itu yang hari ini nanti kita akan sama-sama bahas dan pelajari. Kemudian anak-anak sekalian, yang utama untuk hubungannya dengan makhluk hidup kira-kira di lingkungan kita masing-masing itu bermacam-macam ya. Kalau misalkan di tempat si Ilham ya, Ilham di rumah beternak apa? Pitik ya? Ya. Pitik atau ayam. Jadi nanti beda-beda di lingkungannya masing-masing, beda-beda. Di punyanya Ilham ada ayam. Yang Ilham amati itu kira-kira di pagi hari itu ayamnya ngopo? Bangun tidur. Bangun tidur berarti ngerti ini nak itu bangun? Taunya kalau itu bangun? Berkokok. Berarti apa? Bergerak. Jadi itu adalah salah satu cirinya ya. Jadi berkokok berarti dia melakukan gerak. Ketika berkokok ya. Berkokok itu kokoh atau kokok? Berkokok berarti dia kalau diam toh dikiranya kan mati ya toh. Kemudian begitu berkokok berarti bersuara, melakukan ada suaranya. Berarti ada nafasnya. Ada nafasnya. Curkuruk ya, ingon-ingone si Ilham. Kemudian adik-adik sekalian, jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi dengan saya Sabto Joko Purwadi di CCP Angkatan 9. Di yang baik ini kita ketemu dengan Bapak Andi Mustafa dan Bapak Eng yang akan melaksanakan pasca observasi atau setelah supervisi. Baik, jadi kemarin Pak Andi sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pra, di alurnya sudah sesuai, tujuan pembelajaran juga sudah
sangat sangat jelas sekali disampaikan dan memang sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian juga bisa menghasilkan beberapa poin-poin termasuk ada brosur, kemudian ada gambar-gambar termasuk PPT yang nanti bisa dimanfaatkan anak baik diunggah di media sosial atau yang lainnya. Dan ini saya minta tanggapan kepada Pak Andi, barangkali ada hal-hal yang terkait dengan yang kemarin dilaksanakan. Silakan Andi. Ya, terima kasih Pak Sabto. Kemarin saya sudah melaksanakan observasi yang awali pertama tadi kemarin Pak Sabto mensupervisi tentang tujuan pembelajaran, kemudian capaian dan juga strategi apa yang harus saya lakukan. Lalu saya sesuai dengan masukan-masukan saya terima, kemudian kemarin saya laksanakan di observasinya di tanggal 31 Januari dengan kelas yang sudah kita tentukan di kelas PPL. Kemudian itu kami memberikan materi tentang hakikat bahaya, kemudian cara penularan dan cara mencegah tentang HIV/AIDS ya, karena sekarang mudah kan banyak nih tentang informasi tersebut yang belum tersampaikan. Kemudian kemarin mungkin sedikit ada beberapa hal secara garis besar kami mengajar dari pendahuluan yang memberikan awalan adalah tujuan pembelajaran, kemudian itu selain itu ada kita kasih atau kita kasih SPG. SPG ini materi, kemudian materi nanti dibagi tugas bagi kelompok, kemudian kelompok tersebut mengeksplorasi, mencari literasi tentang bahaya, pencegahan dan juga penularan dari HIV. Setelah dapat anak-anak kemudian berdiskusi membuat semacam problem based learning yang dikerjakan adalah tentang tadi dibuat semacam PPT. Nah, yang PPT tersebut nanti akan ditampilkan didemonstrasikan di depan masing-masing. Kemudian juga yang mungkin yang menjadi beberapa catatan dari kami, memang kita tidak bisa secara khusus mengkondisikan anak-anak. Ada beberapa anak yang pada waktu diskusi ada yang sebenarnya untuk literasi kan buka HP, tapi sebenarnya dia seharusnya membuka literasi tentang bahaya penularan HIV, ternyata dia membuka yang lainnya, dan terjadi kan ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang mungkin ada hanya kendala sedikit, tapi secara keseluruhan dari awal pembukaan, terus kemudian di materi kemudian di termasuk di refleksi sudah berjalan dengan baik. Itu Pak Sabto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya sendiri juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana kemarin juga interaksi antara anak dengan Pak gurunya, Pak Andi. Kemudian bagaimana dia juga sudah menghasilkan beberapa termasuk PPT di sana juga saya melihat ada poster-poster juga yang terkait dengan tema materi itu. Nah, kemudian juga ini kebetulan kita juga menghadirkan PP kita untuk mungkin ada beberapa penilaian atau evaluasi, silakan. Ya, terima kasih Mas Sabto. Jadi ketika pada proses pembelajaran untuk alur pembelajarannya sudah baik, kemudian untuk percakapan sudah terjalin interaksi yang baik antara guru dengan murid. Untuk rencana tindak lanjutnya, tadi siswa sudah menghasilkan PPT, itu alangkah lebih baiknya diupload di media sosial dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu. Ya, terima kasih dari Pak M selaku PP di sini. Dan mudah-mudahan ini jadi catatan kita bersama untuk barangkali ada hal yang mungkin bisa kita sempurnakan lagi, tapi pada prinsipnya semuanya sudah sesuai dengan alur dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.